Halo guys, kembali lagi nih sama kita berdua di podcast Atap Atap Rumah. Udah lama banget ya kita nggak mengudara buat kalian, kita nggak berbagi cerita lagi buat kalian. Dan selama hampir sebulan lebih lah ya kita nggak berbagi cerita sama kalian nih. Nah sore ini kita mau ngobrol bareng lagi nih buat kalian tentang berbagi cerita apapun itu. Dan sore ini berhubung banyak banget request dari teman-teman kita yang nge-DM dari Instagram podcast Atap Rumah dan ada salah satu topik yang menarik buat kita bahas bahas sore ini. Apa itu topiknya? topiknya tentang beda agama atau beda keyakinan. Beda keyakinan dalam uh, hubungan pacaran. dan Pacaran terus. dan konflik ini nih sering banget pastinya kita alamin uh, zaman sekarang lah ya, anak-anak muda banyak banget yang ngalamin hubungan beda keyakinan. Nah kemarin ini ada juga salah satu yang nanya pendapat kita tuh kayak gimana, karena pasti dia tuh ngerasain kayak bingung atau ya bimbang lah ya dia harus kayak gimana karena hubungannya harus diperjuangin tapi dia beda keyakinan gitu lah. Dan sore ini bakal kita bahas atau kita bakal berbagi pendapat dari kita berdua. Nah menurut kamu nih ya, untuk temen ngobrol aku, kira-kira eh, pernah nggak kamu ngerasain pacaran beda keyakinan? Atau pandangan kamu tentang pacaran beda keyakinan tuh kayak gimana? Aku jawab poin yang pertama dulu ya. Poin yang pertama, aku pernah pacaran beda agama. Gimana tuh rasanya tuh? Pacaran beda agama tuh enak-enak pahit. Enaknya kayak gimana, pahitnya kayak gimana? Enaknya ya kita bisa bisa menghargai toleransi lah. Kita bisa menghargai toleransi antar umat beragama kan di Indonesia. Udah itu kalau pahitnya ya ibaratnya kayak megang bom waktu. Kita tahu bom itu kapan meledak, di situ udah ada time-nya juga kapan mau meledak, berapa detik lagi. Cuman kita masih pegang. Harusnya bom itu kita lepas, tapi kita masih pegang. Jadinya pas bom itu meledak, kita benar-benar hancur. Gitu. Bener banget sih, karena sesuatu hal yang kita mulai dengan perbedaan tuh pasti ada konsekuensinya. Seandainya kita mulai nih, awalnya kita iseng-iseng kayak ya udahlah jalanin dulu aja, kan kita nggak tahu nih jodoh atau enggak kan, karena kita sama-sama suka mungkin sama-sama nyaman, akhirnya kita terjebak dalam hubungan yang beda keyakinan. Kita nggak mikir ke depannya, mungkin ntar siapa tahu kita jodoh terus ujung-ujungnya kita harus pisah, kan kita nggak tahu. Tapi eh, gimana nih menurut apa sih menurut kamu, ya kan, hubungan yang beda agama tuh emang harus diperjuangkan atau seharusnya tuh kita jangan lanjutin gitu karena emang ada perbedaan dari kedua belah pihaknya. Kalau itu tergantung di pribadi masing-masing ya. Mhm. Karena kalau gini, kalau misalnya kita pacaran beda agama nih. Mhm. Kita pacaran beda agama, udah itu kita perjuangin, udah itu si siapa? Si cewek atau si cowoknya ada yang mau ngalah, mau ikut di agamanya si cewek atau cowok tadi. Mhm. Itu kan enak. Mhm. Berarti berakhir dengan happy ending. Iya. Tapi kalau misalnya dua-duanya sama keras, udah itu misalnya si cewek pas mau pindah ke agama cowok atau cowok mau pindah agama cewek, nggak direstuin sama orang tua masing-masing, ya itu parah sih. Itu bakal benar-benar sakit. Apalagi pas dari pacaran atau pas lagi deket atau pas lagi PDKT si cowok sering main ke rumah cewek atau si cewek sering main ke rumah cowok, di keluarga masing-masing ada yang sangat menunjukkan bahwa mereka itu Nggak suka. bahwa ya orang tua atau kakak atau adik itu emang nggak suka kalau kamu pacaran beda agama gitu. Jadi kayak kurang support dalam hubungan ya. Tentunya itu yang membuat hubungan yang lagi di jalan itu pasti bakal bingung kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kita harus perjuangin atau kita stop gitu. Sebenarnya aku punya dua pandangan juga. Mungkin pandangan kamu tadi bisa diperjuangin atau bisa dibahas lah kan. Tapi kalau pandangan aku tuh beda lagi. Ibaratnya kita punya dua pandangan ya. Kalau Oke. aku ibaratnya mendingan kita jangan memulai suatu hal yang kita tuh udah tahu akhirnya bakal kayak gimana. Sama kayak tadi, kita udah sama aja kayak nanam bom waktu. Jadi kalau misalnya aku pribadi ngalamin hal yang sama, misalnya kayak aku kenal atau dekat sama seseorang yang beda keyakinan sama aku, kalau aku mending nggak ngelanjutin untuk yang lebih serius maksudnya. Karena apa? Karena ya aku bakal tahu gitu endingnya kayak gimana gitu, ujungnya kita bakal berakhir. Jadi kalau jalin hubungan itu jangan cuma berpikir kayak iseng-iseng lah, coba-cobalah kan kita nggak tahu jodoh atau enggak. Kita seharusnya memulai suatu hubungan tuh kita harus berpikir
aku mau coba serius lah sama dia. Jadi kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya gitu, nah segala konsekuensi yang bakal kita alamin. Jadi kalau aku pribadi ngalamin itu, aku mending nggak perjuangin, karena kalau aku jujur, aku nggak mau kalau misalnya aku harus ngelepas agamaku cuman gara-gara seseorang yang baru aku kenal lah ibaratnya kan, Benar-benar. agama yang udah ngajarin aku dari kecil, ibaratnya orang tua aku yang ngajarin agama aku sendiri. Jadi aku nggak mungkin ngelepasin agama itu karena seseorang yang baru aku kenal. Kalau aku Sama kayak sih, gitu. sama. Aku juga kayak gitu. Cuman kalau aku pas itu tuh berharap si ceweknya yang masuk agamaku. Cuman nyatanya enggak. Hmm. Jadi karena udah enggak ya, udah itu ada problem lain Lagi. juga sih. Jadi ya lebih baik dilepas lah. Karena gini, brother, masih banyak ikan di laut. Benar tuh. Jadi untuk apa nangisin satu ikan yang udah ditangkap tiba-tiba lepas Iya. gitu. Ibaratnya Indonesia nih Oh. 5 agama, men. Indonesia 5 agama dengan 26 juta penduduk lebih di Indonesia. Masa yang satu agama sama kalian nggak ada sih? Kan nggak mungkin. Tapi kalau emang udah cinta sih nggak bisa disalahin. Iya sih. Ibaratnya cinta tuh kan juga butuh perjuangan. Namanya kita jalin hubungan kan pasti kita udah ngerasa nyaman, ngerasa sayang gitu kan, kita pasti bakal susah buat memperjuangkan atau buat melepaskan lah. Apalagi masalah perbedaan keyakinan. Dan kalau gimana ya? Terus kalau misalnya pandangan kamu, seandainya kamu memperjuangkan hubungan yang kita sedang jalanin dengan beda keyakinan, terus seandainya kita nggak dapet restu dari salah satu orang tua tuh, apa yang bakal kamu lakuin? Apakah kamu bakal terus perjuangin, atau kamu bakal cari solusi, atau kamu malah justru menyerah dengan situasi itu? Kalau aku, Hmm. kalau aku tipikal cowok yang nggak gampang menyerah. Karena aku terlahir sebagai pemenang. Asik. Aku terlahir sebagai pemenang dari jutaan sperma yang ada pada saat Bener. itu. Iya kan? Bener. Dari jutaan sperma yang ada pada saat itu, aku pemenangnya yang tembus sampai rahim. Teman-teman aku gugur semua di belakang pas itu. Iya. Saudara-saudara kamu lah ya, saudara Iya, kembar kamu. udah gugur semua. Jadi yang pertama ya kita kalau namanya cinta ya diperjuangin lah gitu. Kita perjuangin dulu sampai titik darah penghabisan ya, Asik. bangsat. Perjuangan banget ya kayaknya. Jadi sampai titik darah penghabisan, terus kalau orang tuanya tetap nggak ada respect, apa misalnya si cewek juga nggak ada perjuangan ke orang tuanya untuk ngomong terus gitu. Jadi kalau si cewek juga tetap kekeh di agama dia, atau si cewek tetap kekeh di agama dia, ya lebih baik mundur lah. Karena memperjuangkannya nggak pasti kan untuk apa gitu, hasilnya kan nol juga. Iya, benar-benar. Jadi kita bakal perjuangin hubungan itu kalau misalnya emang kita mau sama-sama berjuang. Pihak cewek maupun pihak cowok harus berjuang juga gitu, atau enggak harus sama-sama ngobrol sama keluarga. Karena dalam suatu hubungan itu kita nggak cuma menyatukan dua orang aja. Kita tentunya bakal menyatukan dua keluarga besar. Jadi jangan sampai dalam suatu hubungan itu ada pihak yang tersakiti. Dan pastinya kalau masalah agama itu orang tua sih paling terluka. Pasti kayak ada yang kurang setuju gitu. Nah, jadi gimana pun juga kita sebagai anaknya, kita mau memperjuangkan sesuatu, kita yang harus bisa mempercayai atau meyakinkan keluarga kita kalau kita tuh emang mau memperjuangkan hubungan ini. Udah itu agama tuh bukan untuk main-main, men. Agama tuh suatu keyakinan yang lo yakinin kalau ada kehidupan setelah kematian. Yes. Gitu. Jadi nggak bisa lo main-mainin agama basing-basing gitu. Misalnya pindah agama sini cuman gara-gara ke cewek, nggak bisa. Emang mungkin alasan pertama lo pindah agama si cowok atau si cewek gara-gara itu. Cuman setelah lo pindah, lo nggak bisa cuma pindah-pindah aja. Lo harus ngeyakinin dari hati, lo harus cintain agama itu, karena agama ini agak sensitif pembahasannya gitu kan. Sakral gitu. Nah, jadi kami juga nggak bakal bahas panjang tentang agama karena ya makan waktu yang lama sih gitu. Jadi kami cuman bahas ya kalau emang misalnya sama-sama suka, sama-sama sayang, perjuangin. Tapi lu harus tahu sampai kapan lu bakal berjuang itu, dan lihat perjuangan lu itu sia-sia apa enggak gitu. Ya sih, bener banget. Kalau seandainya kamu yang lagi berjuang, kamu juga harus terima konsekuensinya. Entah itu dapat restu dari, ya syukur-syukur dapat restu dari keluarga, atau salah satu dari kalian ada yang mengalah. Tapi bisa juga konsekuensi terburuknya, ya kalian harus pisah. Di saat kalian emang udah berjuang mati-matian, terus nggak ada jalan keluar, ya kalian harus terima kalau kalian bakal ngerasain sakit hati, patah sepatah-patahnya, karena kalian harus ngelepas seseorang yang udah kalian sayangi banget lah selama ini. Dan
untuk saran kali ya, untuk saran aja buat kalian yang lagi ngerasain bingung banget harus kayak Bingung, gimana bimbang. tentang hubungan kalian yang harus kalian perjuangin atau kalian udahin aja. Menurut kita berdua, kalau Gas aja lah anjing. selagi ada kesempatan atau masih gimana ya, Tuhan masih merestuin atau Tuhan masih ngasih jalan buat kita ya, kalian coba perjuangin aja. Tapi kalian harus terima konsekuensi di akhirnya. Tapi kalau misalnya kalian udah ngerasa kayak kalian udah nggak sanggup atau kalian takut kalau kalian bakal patah hati nantinya, ya mending kalian udahin kayak gitu nah. Daripada kalian sakit di akhirnya kan, mending yang nggak usah kayak gitu nah. Karena masih banyak tadi apa ikan di lautan. Gitu aja kali ya. Gitu aja kali ya mungkin untuk podcast kita pada sore hari ini. Buat kalian lagi ngerasain hubungan beda keyakinan, kita nggak maksain kalian buat dengerin apa kita, karena ini cuman just our opinion. yes, cuman opini kita berdua aja, pendapat kita berdua aja. Sisanya itu tergantung kalian, tergantung keputusan kalian. Kalau mau dengerin, kalau enggak ya udah. Yes, karena di sini kita cuma berbagi pengalaman dan cerita aja. Oke, mungkin itu aja buat podcast kita sore hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dan buat kalian yang mau berbagi cerita, kalian bisa DM ke Instagram kita, podcast Atap Rumah. Sekalian follow, sharing. Iya, ke teman-teman kalian, siapa tahu mau berbagi cerita buat kita semua. Mungkin itu aja. Makasih buat kalian semua yang masih mau dengerin kita berdua. Sampai jumpa di podcast Atap Rumah.